Kembali ke kamar, Kina merebut barang-barang itu. Aku bukan beli untuk kamu, kata Kina. Setelah mendengar kata-kata itu, Ezra terpikir helos, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi suram diam selama beberapa detik. Kina, kamu berani beli baju untuk pria lain? Dia mengertakkan gigi dan mengancamnya. Tubuh Kina gemetar sejenak. Dia menduga bahwa Ezra mungkin salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskan dengan jelas. Jadi dia mengangkat dagunya dan berkata, "Aku berani kok, emangnya kenapa kalau aku beli baju untuk ayahku?" Wanita ini, wajah Ezra semakin dingin. Kina membeli pakaian untuk putranya. Tidak membeli untuknya, Ezra yang tidak pandai berbicara, bahkan tidak mahir dalam berdebat ini merenung sejenak sebelum berkata, "Kamu tahu beli baju untuk anak, tapi kamu malah tidak beli untuk suamimu. Sebagai seorang istri, apakah kamu tidak merasa kamu terlalu lalai?" Kina, kamu tolong introspeksi diri. Aku tidak perlu bilang apa yang harus kamu lakukan setelah introspeksi. Pria yang arogan ini mengkode dengan sangat jelas. Kina akan tertawa jika dia tidak marah padanya karena suasana hatinya yang suka berubah-ubah dan selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Tetapi sekarang Kina tidak berencana untuk memberitahunya bahwa dia ada membeli pakaian untuknya. "Kamu hanya tahu bilang aku saja, bagaimana denganmu? Menurutmu, kamu telah melakukan tugas sebagai seorang suami dengan baik ya?" Dia mendengus dan berkata dengan sengaja, dia tidak ingin Ezra terlalu bangga. Ezra menatapnya dengan tatapan yang serius selama beberapa detik. Dia melihat sampai Kina merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan meninggalkan kamar dengan wajah yang dingin. Ketika melihat pintu yang tertutup itu, Kina merasa khawatir dan tidak tenang. Apakah Ezra akan marah? Tak lama kemudian, Kina merasa lega, biarin saja, pria Maudie. Pada malam hari, Clayton dan Vito makan malam di luar sebelum kembali ke rumah. Begitu mendengar bahwa ibunya membelikan baju untuknya, Clayton segera menyingkirkan Vito dan berlari ke kamarnya. Ketika melihat lampu di kamar mandi yang menyala, Clayton mengetahui bahwa ibunya sedang mandi. Setelah melihat sekeliling kamar, dia menemukan ada beberapa kantong di atas sofa. Tidak dapat menunggu Kina selesai mandi, bocah kecil itu sudah berlari dan mengeluarkan pakaian yang berada di dalam kantong. Lalu, menoleh dan melihat ke kamar mandi lagi, dia langsung mengganti pakaiannya dan memakai baju baru. Clayton tidak pernah kekurangan pakaian, keluarga Octo sangat mencintainya. Banyak pakaian anak-anak yang berharga dan edisi terbatas hanya dipakai beberapa kali, kemudian tidak dipakai lagi. Pakaian si kecil biasanya dikirim secara teratur dari toko-toko merek terkenal. Kina mengetahui bahwa bapak dan anak sama sekali tidak kekurangan pakaian, ditambah lagi kemarin Kina sedang memulihkan kesehatan tubuhnya. Oleh sebab itu, ini adalah pertama kalinya Kina membeli pakaian untuk putra dan suaminya sejak kembali. Clayton yang sudah siap ganti pakaian baru itu merasa sangat senang. Dia berdiri di depan cermin melihat pakaian yang dia kenakan di tubuh, dia merasa sangat bagus. Penglihatan ibunya sangat istimewa, ini merupakan pertama kalinya ibu membelikan pakaian untuknya. Dia memutuskan pada masa depan hanya akan memakai pakaian yang dibeli oleh ibunya. Setelah Kina keluar dari kamar mandi, dia melihat bahwa putranya mengenakan pakaian baru yang dia beli, dan pakaian yang Clayton pakai pada saat keluar bermain hari ini malah dilemparkan ke lantai secara sembarangan. Kina menggelengkan kepala dan berjalan sambil tersenyum. "Unyu-unyu, apakah kamu suka pakaian yang dibelikan Mommy?" Clayton terus menganggukkan kepala. Dia merasa hal itu tidak cukup untuk mengungkapkan kesukaan dirinya. "Pergi mandi, Mommy ada belikan piyama baru juga." Kina menyentuh bagian atas kepala putranya, membungkuk untuk mengambil pakaian yang berserakan di lantai dan mendidiknya. "Unyu-unyu, pakaian yang kamu tanggalkan itu tidak boleh sembarang buang di lantai, harus letak di kursi, paham?" Jika dilihat orang luar, mereka akan merasa Daddy dan Mommy tidak mengajari unyu-unyu dengan baik.
Meskipun putranya masih anak-anak, sikap alami dari seorang anak itu tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak ingin putranya mengembangkan kebiasaan buruk sejak kecil. Setelah mendengar ini, Clayton merasa sedikit malu ketika melihat ibunya membungkuk untuk mengambil pakaiannya. Dia tidak ingin ibunya mengira dia adalah anak yang nakal. Dia segera mengambil tablet untuk mengetik dan menjelaskan, "Mommy, tadi aku terlalu semangat, lain kali aku tidak akan begitu lagi." "Iya, aku tahu Clayton, kami adalah anak yang paling baik." Kina memujinya. Dia tahu bahwa anak-anak harus dididik dan dipuji juga. Meskipun Clayton masih kecil, tetapi dia pandai memperhatikan kata-kata dan ekspresi orang. Dia merasa lega ketika melihat ibunya tidak marah. Dia menulis lagi, "Mommy, kedepannya maukah kamu belikan pakaian untukku?" Pakaian yang dibeli Mommy terlihat lebih bagus daripada Daddy. Aku sangat suka. Oke, kedepannya Mommy yang beli semua pakaian unyu-unyu. Kina langsung menyetujuinya tanpa berpikir. Clayton kembali melihat 3 kantong pakaian yang lainnya dan terpikir ketika keluar dengan paman ketiga pada hari ini. Paman mengatakan padanya bahwa ayahnya membawanya ke kota Zaun ketika dia berusia kurang dari 2 tahun dan sendirian membesarkannya dengan susah payah. Paman ketiga juga mengatakan bahwa pada saat ibunya baru saja melahirkannya, ayahnya yang merawatnya juga. Ayahnya yang bangun di tengah malam untuk menyuapkan susu, menggantikan popok, dan sebagainya. Kemudian, dia juga terpikir hal-hal yang dikatakan ayahnya kemarin di ruang kerja beserta hal-hal yang dilakukan ayahnya. Setelah itu, Elbunya tidak pernah kembali ke kamar ayahnya lagi. Ketika melihat putranya menoleh dan melihat beberapa kantong pakaian itu, Kina pun berpikir dengan cermat, tidak tahu apa yang sedang Clayton pikirkan. Jadi dia bertanya, "Ada apa, sayang?" Ketika fokus kembali, Clayton menggelengkan kepala dan menulis di tablet, "Kedepannya Mommy pergi ke kamar Daddy tidur saja." "Apakah Daddy ada bilang sesuatu denganmu lagi?" Kina langsung terpikir dengan kemungkinan ini. Selanjutnya, dia terpikir sesuatu lagi. Dia menjelaskan, "Sayang, baju itu bukan untuk Daddy." Dia telah melihat semua pakaian-pakaian itu. Semuanya merupakan baju dipakai oleh orang dewasa. Ibu mengatakan demikian pasti karena takut dia tidak senang. Ketika memikirkan hal ini, Clayton tiba-tiba merasa kasihan pada ayahnya. Setelah berpikir sejenak, dia lanjut menulis, "Tidak. Aku sudah 5 tahun. Teman-teman di taman kanak-kanak semua sudah tidur sendiri. Aku juga harus tidur sendiri." Kina tidak pernah berpikir bahwa putranya akan berbohong padanya, jadi dia mempercayainya. "Apakah kamu benar-benar tidak ingin Mommy temani lagi?" Kina bertanya dengan khawatir. Clayton berpikir sejenak sebelum menulis, "Tidak. Kalau teman-teman tahu, mereka akan menertawakan aku. Aku sudah berusia 5 tahun, mulai sekarang aku akan tidur sendiri. Mommy pergi tidur dengan Daddy saja." Kina teringat bahwa dia masih perang dingin dengan orang itu, tetapi sekarang putranya justru memintanya untuk tidur satu kamar dengan orang itu. "Kalau gitu Mommy temani Unyu-Unyu 1 malam lagi, besok kita akan kembali ke kota Zaun, kedepannya Unyu-Unyu baru tidur sendiri," kata Kina sambil tersenyum. Namun, Clayton bersikeras terus menggelengkan kepala. Dia menulis, "Tidak, aku sudah melewati ulang tahun ke-5. Mulai malam ini aku harus tidur sendiri." Kina merasa bingung dan tidak mengerti mengapa sikap putranya tiba-tiba berubah begitu banyak. Clayton pergi mengambil 3 kantong itu dan memberikan kepada Kina, kemudian menariknya berjalan ke arah pintu. Bagaimanapun, ayahnya sudah berjanji padanya bahwa dia tidak akan punya saudara lagi. Dia melihat ayahnya telah menjaga dirinya selama bertahun-tahun. Dia harus mengembalikan ibu kepada ayah. Kina yang didorong keluar itu berdiri di depan pintu kamar putranya dan sedang mengkhawatirkan malam ini harus tidur di mana. Sebelumnya, Kina datang menemani putranya tidur hanya karena ingin membujuk putranya. Pada malam ini, Kina justru ditinggalkan oleh putranya. Saat ini Kina sedang perang dingin dengan pria itu.
Dia tidak bisa menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kembali tidur di kamar mereka. Tetapi jika dia meminta pelayan untuk membersihkan ruang tamu untuknya, anggota keluarga Okto akan mengetahuinya. Hal itu juga tidak bagus. Ketika Ezra dan Vito selesai berbicara di ruang kerja dan hendak kembali ke kamar, Ezra melihat istrinya yang mengenakan piyama sedang berdiri di depan pintu kamar putranya dan memegang 3 kantong yang berisi pakaian pria. Kemudian, Ezra teringat kejadian pada sore hari. Ezra tampak cemberut, matanya perlahan-lahan menjadi muram. Setelah berjalan ke sisinya, Ezra baru bertanya, "Ada apa?" Setelah mendengar suara itu, Kina tiba-tiba fokus kembali dan melihat orang itu adalah Ezra. Kina teringat bahwa dia masih tidak tahu malam ini harus tidur di mana. Dia tiba-tiba menjadi bingung. Tidak ada. Kina tidak berani menatap matanya, menyangkalnya dengan menggelengkan kepala. Ezra melirik pintu yang tertutup itu dan melihat tangan Kina menenteng pakaian yang dia beli pada sore hari. Kemudian Ezra berpikir sore tadi Kina mengatakan bahwa dia membeli untuk ayah mertuanya. Ezra merasa sedikit kecewa, tetapi Ezra masih bersyukur karena pakaian itu bukan untuk pria lain. Ketika melihatnya tidak berbicara, Kina tiba-tiba merasa sedikit sedih dan tidak tahan lagi langsung berkata dengan nada suara yang pelan. Clayton bilang ke depannya dia akan tidur sendiri, tidak ingin aku temani lagi. Setelah mendengar kata-katanya yang sedih dan tidak berdaya seperti anak yang terlantar, Ezra tiba-tiba mengerti. Ezra merasa senang. Pada saat yang sama dia juga merasa kesal terhadap putranya karena telah membuat Kina terjerumus ke dalam situasi yang membingungkan. Dia tidak mau, aku mau. Nada suaranya agak lembut, tetapi sangat tegas. Nada suaranya tiba-tiba mengguncang hati Kina. Sejak kembali, ini adalah pertama kalinya Ezra berbicara pada dirinya dengan nada yang begitu lembut. Bukankah kamu masih marah denganku? Kina berkata dengan nada suara yang rendah dengan sedikit mengeluh. Tidak marah lagi. Ezra mengulurkan tangannya, ragu-ragu sejenak. Kemudian memegang tangan Kina yang lembut itu di telapak tangannya. Ezra sudah tidak marah, terutama ketika Kina mengatakan padanya bahwa kedepannya tidak perlu menemani putranya lagi. Ezra merasa sangat senang, mana mungkin marah dengannya lagi. Sebaliknya, setelah kembali pada sore hari, Kina justru marah dengannya, sepanjang malam tidak berbicara dengannya. Hal ini membuatnya sangat sedih, dia masih memikirkan bagaimana cara menenangkan Kina. Oh, tangan Kina dipegang seperti ini olehnya. Wajah kecilnya perlahan memerah dan detak jantungnya menjadi cepat. Ayo kita kembali ke kamar. Setelah mengatakan demikian, lengan Ezra yang panjang itu melingkari pinggang Kina. Ezra membawa Kina berjalan menuju ke arah kamar dengan arogan dan tegas. Kina tinggal bersama putranya dengan tenang di kamar yang sama untuk waktu yang lama. Ketika berpikir malam ini akan kembali ke kamar mereka, Kina tiba-tiba menjadi gugup. Pria yang berada di sampingnya terlalu tinggi, sehingga dia harus mengangkatkan kepala untuk melihat wajahnya. Tidak peduli telah melihat berapa kali dan berapa lama, Kina tetap merasa penampilan pria ini terlalu ganteng, tinggi dan tegak, kulit berwarna madu muda. Halus seperti batu giok, fitur wajahnya sangat tampan. Setiap bagian dari seluruh tubuhnya terbentuk dengan sempurna. Seluruh badannya terlihat sangat gagah dan elegan. Ketika memikirkan 4 tahun yang lalu Ezra sangat memanjakannya, Kina selalu merasa dirinya bisa menikah dengan Ezra pasti karena telah menanam kebaikan yang banyak. Ezra tahu bahwa orang yang berada di sampingnya sedang mengintipnya. Matanya yang kagum ini langsung mengangkat nafsu di dalam hatinya sehingga Ezra tidak bisa menahan diri. Ezra langsung memeluknya dengan erat dan menciumnya dengan ganas. Kemudian, tetapi, ketika berpikir bahwa waktu malam ini masih panjang, dia mempunyai banyak waktu. Tiba di kamar, aku pergi mandi. Ezra berpura-pura berkata pada Kina dengan tenang, berbalik dan berjalan menuju kamar mandi dengan cepat agar Kina tidak bisa melihat keanehannya. Setelah Ezra masuk ke kamar mandi, Kina menghelakan nafas panjang, sarafnya yang tegang itu perlahan-lahan menjadi rileks.
Kina melihat pakaian yang berada di tangannya. Dia segera mengeluarkannya pada saat Ezra sedang mandi, kemudian menggantungkan di gantungan baju dan meletakkan pakaian itu di dalam lemari. Setelah menyelesaikan masalah ini, Kina segera naik ke tempat tidur, berbaring miring dan menyembunyikan dirinya di bawah selimut yang tipis, hanya menunjukkan setengah wajahnya untuk bernafas. Di selimut tipis dan bantal ada aura dan bau Ezra. Kina mengenal aroma yang samar ini. Ini merupakan parfum pria yang dia berikan pada Ezra 4 tahun lalu. Aromanya adalah aroma kayu pinus yang lembut dan sangat tahan lama. Merek parfum ini berasal dari Prancis dan 4 tahun lalu tidak seberapa terkenal. Tetapi dalam waktu 4 tahun yang singkat ini telah menjadi merek kosmetik yang sangat populer di kalangan bangsawan. Saat itu, dia hanya merasa bahwa aroma dari parfum itu sangat cocok dengan temperamen Ezra dan baunya sangat nyaman dihirup, jadi dia membeli untuk Ezra. Dia tahu bahwa satu botol parfum ukuran 150 ml tidak akan bertahan lama. Ezra ini sudah tidak ingat tentang semua hal, tetapi sekarang kok masih menggunakan parfum ini? Suasana hati Kina tiba-tiba menjadi kacau, hatinya terasa sedikit sakit. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, tetapi napasnya masih berantakan. Untuk menurunkan hawa panas, Ezra mandi sangat lama. Ketika berjalan keluar, Ezra melilitkan handuk di pinggangnya sambil mengelap rambut yang sedang menetes dan melihat wanita kecil itu sedang meringkuk di atas tempat tidur, berbaring dengan punggung membelakanginya, wajahnya yang dingin tiba-tiba menjadi lembut. Kina yang gugup ini sedang bersembunyi di bawah selimut yang tipis. Ketika mendengar suara pengering rambut, tubuhnya bergetar sejenak karena dia mengetahui bahwa pria itu sudah siap mandi. Sekitar 10 menit kemudian, suara pengering rambut berhenti, tubuhnya menegang lagi. Setelah menahan napas dalam waktu yang lama, Kina tidak melihat pria itu datang. Kina ragu-ragu selama 30 detik. Kemudian perlahan-lahan berbalik dan mencari pria ini. Kina melihat Ezra sedang berdiri di depan lemari dan memegang pakaian yang Kina belikan untuknya pada hari ini. Sepertinya Ezra telah merasakannya. Ezra memutar tubuhnya ke samping, menatap Kina yang tersipu dan berkata dengan tegas, "Sore tadi, kamu belikan baju untukku ya?" "Ya." Kina mengakui dengan terus terang karena melihat Ezra sudah mengetahuinya. Kemudian Kina menjelaskan dengan lembut, "Siapa suruh sore tadi kamu buat aku marah? Aku mau tunggu sampai tidak marah baru kasih kamu. Siang tadi saat aku sedang jalan-jalan, aku jumpa Tuan Helos. Sebelumnya di Jepang, dia mempekerjakan aku beberapa kali melalui perusahaan penerjemah perantara. Dia selalu memberikan imbalan yang tinggi kecuali pertama kali. Kali ini bertemu di kota Leicester. Dia mengusulkan untuk traktir aku makan. Setelah makan, aku langsung pergi beli pakaian kalian. Selanjutnya dia bilang ingin berterima kasih atas bantuanku. Dia traktir aku minum teh sore. Awalnya dia berencana untuk mengantar aku pulang. Aku baru saja ingin tolak, kamu langsung telepon aku." Ezra melihat air matanya tiba-tiba menetes ketika berbicara. Ezra segera menggantung pakaian yang berada di tangannya ke lemari dan berjalan cepat ke tempat tidur. "Kina, maafkan aku." Ezra memeluknya dan mengelap air matanya yang terus menetes dengan lembut. "Jangan nangis lagi. Aku tidak akan seperti ini lain kali." Ezra tidak curiga dengannya. Ezra hanya tidak bisa menahan perasaan sakit dan marah ketika melihat Kina bersama dengan pria lain. "Dulu kamu selalu bilang apa yang kamu pikirkan ketika aku bertanya padamu. Kamu juga akan menjawabku." Kina menghisap hidungnya dengan kuat dan merindukan Ezra 4 tahun yang lalu.